Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper yang telah kami buat sebelumnya yang berjudul Improving the Transient Response Performance of CSTR Using MRAC. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Yusuf Faris Maulana dari NRP 55 dan Bianca Surya Nobelia dari NRP 58. Ini adalah topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi dari sistem. Yang kedua, tujuan dari dibuatnya sistem. Yang ketiga, model matematika dari transfer function system. Yang keempat, simulink. Yang kelima, hasil simulasi. Yang terakhir yaitu analisa dan kesimpulan. Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu definisi CSTR proses. Apa itu CSTR? Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR adalah reaktor di mana isinya diaduk dengan baik dan seragam, sehingga fluida yang dialirkan keluar dari reaktor ini memiliki komposisi yang sama dengan fluida di dalam reaktor. Artinya bahwa CSTR ini merupakan tangki reaktor yang berisi zat kimia yang kemudian diolah agar memiliki komposisi yang sama. Kedua, tujuan dari sistem. Temperatur merupakan salah satu variabel proses dasar yang dikendalikan untuk menjaga suhu cairan di dalam reaktor. Namun, beban yang bervariasi berupa debit aliran liquid yang masuk ke dalam reaktor dapat menyebabkan perubahan parameter yang mempengaruhi perubahan temperatur output produk pada CSTR. Sehingga, tujuan dari dirancangnya sistem kontrol menggunakan model Reference Adaptive Controller atau MRAC pada proses CSTR ialah sebagai proses pengendalian temperatur agar performasi keluaran sistem atau plant dapat mengikuti performasi keluaran model referensinya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model matematika dari sistem. Berikut merupakan transfer function dari dynamic model proses CSTR yang langsung kami dapatkan dari paper, yaitu sebesar 2,7S ditambah 2,742 dibagi S kuadrat plus 1,33S plus 0,4968. Ini merupakan persamaan 1. Setelah didapatkan nilai transfer function-nya, kemudian dihitung nilai error-nya dengan rumus E sama dengan theta dikurangi theta model, di mana ini merupakan persamaan 2. Setelah didapatkan nilai error-nya, maka perlu diketahui cost function-nya atau theta C dengan rumus C dalam kurung theta C sama dengan 1/2 dikali E kuadrat, dan ini merupakan persamaan 3. Untuk dapat meminimalkan cost function sehingga perubahan parameter theta C dapat dipertahankan ke arah gradien negatif dari C yang dapat ditulis sebagai berikut. Derivatif theta C per dt sama dengan min gamma dikali derivatif C per derivatif theta C sama dengan min gamma dikali E dikali derivatif E per derivatif theta C, dan ini merupakan persamaan 4. Persamaan turunan parsial dari derivatif E per derivatif theta C disebut turunan sensitivitas. Persamaan 4 menunjukkan perubahan parameter theta C terhadap waktu mampu menurunkan cost function menjadi 0, di mana nilai gain yang dapat disesuaikan, gamma merupakan representasi dari kuantitas positif yang menunjukkan keuntungan dari mekanisme adaptive control. Sekarang, transfer function dari proses CSTR adalah Kg dalam kurung S, di mana K merupakan parameter nilai yang tidak diketahui, Gs adalah transfer function dari second order system persamaan 1. Tujuannya adalah untuk merancang pengontrol sedemikian rupa sehingga proses CSTR dapat melacak model referensi yang fungsi transfernya yaitu Gm dalam kurung S sama dengan KO dikali GS, di mana KO sama dengan parameter nilai yang diketahui.
Sehingga persamaan transfer function-nya dapat dituliskan sebagai berikut. E dalam kurung S sama dengan K dikali GS dikali US dikurangi KO dikali GS dikali UCS, di mana ini merupakan persamaan 5. Untuk persamaan 6 ini merupakan kontrol law-nya, yaitu US sama dengan theta C dikali UCS. Untuk mendapatkan persamaan 7, kita harus mengkombinasikan persamaan 6 dan 5 sehingga menjadi derivatif ES per derivatif theta C sama dengan K dikali GS dikali UCS sama dengan K per KO dikali theta model S. Kombinasi dari persamaan 4 dan 7 akan menghasilkan persamaan 8, yaitu derivatif theta C per dt sama dengan min gamma dikali E dikali K per KO dikali theta model sama dengan gamma aksen dikali E dikali theta model. Untuk mendapatkan hingga didapatkan persamaan transfer function order 2-nya, yaitu sebesar Gm dalam kurung S sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus zeta dikali omega n dikali S plus omega n kuadrat. Ini merupakan persamaan 9. Untuk mendapatkan nilai omega dan zeta dapat dicari dengan rumus peak value di mana nilai MP sama dengan 5% sehingga didapatkan nilai damping ratio atau zeta-nya yaitu 0,69. Setelah itu, untuk mencari nilai respon frekuensi naturalnya dapat menggunakan rumus settling time atau TS, di mana TS sama dengan 2S atau 2 second, sehingga dengan substitusi persamaan 11 ditemukan nilai omeganya yaitu sebesar 2,90. Setelah diketahui semua nilai parameternya, maka dapat dimasukkan ke persamaan 9 yang akhir totalnya menjadi persamaan 12, yaitu Gm dalam kurung S sama dengan 8,41 per S kuadrat plus 5,8S plus 8,441. Keempat, model Simulink. Berikut merupakan blok diagram Simulink proses CSTR tanpa kompensasi, di mana step akan langsung masuk ke plan pada sistem dan tidak menggunakan feedback dari controller apapun. Di sini, nilai dari step, time pada blok diagram step diberi nilai 1, dan final value-nya diberi nilai 1. Untuk plan dari sistem ini didapatkan dari dynamic model system dari model matematika yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar 2,7S ditambah 2,742 per S kuadrat ditambah 1,33S ditambah 0,4968. Berikutnya merupakan blok diagram Simulink model proses CSTR dengan kompensasi, di mana di sini diberi tambahan model reference adaptive controller. Di sini nilai dari referensinya didapatkan dari model matematika transfer function second order-nya, yaitu sebesar 8,41 per S kuadrat ditambah 5,8S ditambah 8,41. Dan untuk nilai dari dynamic proses CSTR-nya sama seperti slide sebelumnya. Pada blok diagram ini akan dilakukan beberapa kali percobaan, di mana nilai gamanya akan dimasukkan secara berbeda-beda, yaitu mulai dari nilai 5, 10, 15, 20, dan 25. Dan yang terakhir ialah merupakan blok diagram simulasi secara lengkap, di mana di sini tidak hanya diberi tambahan MRAC saja pada sistem, namun juga diberi tambahan blok diagram untuk dapat membaca error pada sistem. Dapat dilihat bahwa error yang akan dibaca yaitu berupa ITAE, IAE, dan ISE yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai hasil simulasi dari sistem. Setelah dijelaskan pada slide sebelumnya yang berupa Simulink model dari sistem, sehingga di sini akan menampilkan hasil simulasi dari proses CSTR.
Yang pertama ini adalah proses CSTR tanpa kompensasi. Terdapat dua gambar pada slide ini, yaitu pada sisi sebelah kiri merupakan hasil dari paper, dan sisi sebelah kanan merupakan hasil percobaan yang telah kami buat. Dapat dilihat bahwa kedua gambar ini memiliki kesamaan untuk hasil respon dan sinyal referensinya. Dapat diketahui bahwa hasil simulasi proses CSTR tanpa kompensasi akan menghasilkan respon yang tidak bisa menyamai dengan referensinya, yaitu akan berhenti pada nilai amplitudenya sekitar 0,8. Yang kedua ini adalah hasil simulasi proses CSTR dengan kompensasi, di mana di sini kami melakukan sedikit improvisasi dikarenakan pada hasil di paper dapat dilihat bahwa hasil respon dari sistem terdapat overshoot, sehingga di sini kami melakukan percobaan untuk menggonta-ganti parameter yang ada pada sistem agar output yang keluar tidak memiliki overshoot. Di sini kami coba mengubah-ubah nilai KI-nya sehingga didapatkan respon seperti gambar di sebelah kanan yang tidak memiliki overshoot dengan KI sebesar 20. Hasil ini dilakukan karena pada proses pembuatan zat kimia di tangki reaktor, apabila terdapat overshoot akan mengalami kerugian dari perusahaan karena dirasa akan membuang-buang bahan. Sehingga di sini kami meminimalkan overshoot tersebut dengan mengganti nilai parameter KI-nya. Ini adalah hasil simulasi proses CSTR dengan kompensasi dan gamma atau gain parameter yang berbeda-beda. Untuk nilai gamma yang digunakan yaitu bernilai 5, 10, 15, 20, dan 25. Parameter gamma dibuat berbeda-beda untuk melihat apa pengaruh gamma dari sistem. Dapat dilihat bahwa perubahan gamma tidak terlalu menghasilkan output yang memiliki perubahan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Karena untuk mencapai nilai referensinya, setiap parameter gamma membutuhkan waktu yang hampir sama. Karena memiliki respon yang hampir sama untuk setiap nilai gammanya, maka selanjutnya ini merupakan hasil analisa kerja dari MRAC control pada proses CSTR. Di mana kinerja indeks dibagi menjadi 3, yaitu ISE atau Integral Square Error, IAE atau Integral Absolute Error, dan ITAE atau Integral Time Absolute Error. 3 parameter ini akan digunakan untuk menunjukkan mana respon yang paling baik dibandingkan kelima gamma tersebut. Dari data yang dapat dilihat, dapat diketahui bahwa nilai error terkecil terdapat pada gamma yang bernilai 25. Analisa dan kesimpulan. Analisa. Hasil implementasi model Reference Adaptive Controller atau MRAC untuk proses CSTR menunjukkan bahwa pada saat loop control belum dikompensasi, respon output dalam hal konsentrasi keluaran tidak dapat memenuhi nilai yang dibutuhkan untuk proses kimia yang efektif. Maka dari itu, perlunya sistem yang dapat meningkatkan proses CSTR agar memenuhi konsentrasi output yang diharapkan. Setelah ditambahkan MRAC pada loop control dari proses CSTR, menunjukkan bahwa respon output dari proses CSTR sebagian besar meningkat. Kekokohan dari teknik kontrol MRAC diperiksa dengan menyesuaikan parameter gain dari hukum adaptif. Hal ini dapat dilihat dari respon output, bahwa pada setiap parameter gain yang dipilih, di mana respon yang kuat dapat tercapai. Analisis kinerja tabel menunjukkan bahwa ketika gain meningkat dari 5 menjadi 25, kesalahan menurun seperti yang ditunjukkan oleh nilai ISE, IAE, dan ITAE. Ini menunjukkan bahwa dengan gamma yang disesuaikan ke 25, respon yang lebih baik dan kuat diperoleh. Kesimpulan. Dari percobaan pada paper ini dapat disimpulkan bahwa 1. Model referensi yang digunakan adalah model fungsi alih orde 2 karena proses CSTR yang dipertimbangkan adalah sistem orde kedua. 2.
Ketika sistem belum dikompensasi, maka hasil keluaran outputnya tidak dapat mendekati nilai referensinya, yang menyebabkan proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tangki masih belum efektif. 3. Penambahan kontrol MRAC pada sistem membuat respon outputnya dapat mendekati nilai referensi, sehingga sistem dapat dikatakan stabil. 4. Nilai parameter gain dari kontrol MRAC mempengaruhi besar error ISE, IAE, dan ITAE pada sistem. 5. Semakin besar nilai parameter gain-nya, maka respon outputnya akan semakin mendekati model referensinya, yaitu pada saat gain bernilai 25. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.